Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi di channel Auto 99 Mobil. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nggak bosen lihat saya wajah lagi Mas Fauzi lagi. Oke, mungkin teman-teman sekalian di video-video saya yang selanjutnya, yang sebelumnya itu teman-teman ketemu dengan nggak saya aja ya, ada kemarin ada Mbak Dila, ada Mas Nanang juga. Mohon maaf sekali, ini saya sudah lama sekali nggak update ya. Dan hari ini saya akan memberikan tips. Kita nggak update stok, saya akan memberikan tips buat teman-teman sekalian gimana caranya untuk pengajuan kredit. Di sini saya akan bongkar tips dan data-data apa aja sih yang diperlukan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, buat teman-teman sekalian yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Saya bongkar tips untuk pengajuan kredit agar bisa disetujui. Yang pertama ini ada namanya data mandatori. Jadi teman-teman sekalian ini wajib untuk melengkapi yang namanya data mandatori. Apa aja sih Mas Fauzi data-data mandatori itu? Jadi data mandatori itu ada 3 yang data-data yang diperlukan untuk pengajuan kredit. Yang pertama itu ada KTP, KK, dan NPWP. Oke, yang pertama yang kedua KTP sama KK, saya yakin teman-teman di sini pasti semuanya. Yang mana sih kita sekarang sebagai warga negara yang baik kita nggak punya KTP? Kayaknya sih nggak mungkin ya. 99% orang di sini sudah punya KTP sama KK. Lalu yang ketiga NPWP. Kan nggak semua orang Mas Fauzi punya NPWP. Bahkan ada orang yang bilang NPWP itu apa sih Mas Fauzi? Jadi NPWP itu mungkin kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita itu wajib memiliki NPWP. Mas Fauzi, kalau misalkan nih saya nggak punya NPWP terus gimana? Tenang aja. Di Auto 99 Mobil, kalau misalkan teman-teman yang akan pengajuan mobil di Auto 99 Mobil nggak punya NPWP, kita bisa bantu untuk membuatkan. Dan ini resmi ya teman-teman, jadi nggak buat sendiri, ini resmi dan terdaftar di kantor NPWP. Kita bisa bantu, jadi jangan khawatir. Lalu untuk masalah KTP sama KK, KTP sama KK ini wajib EKTP ya teman-teman ya. Jadi EKTP itu adalah KTP yang benar-benar itu sudah tersistem di Dispenduk. Jadi KTP yang sudah model baru. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian di sini masih ada punya KTP yang model lama, itu sebaiknya KTP lamanya itu ditukarkan ke Dispenduk. Jadi sebenarnya kita bisa bantu juga kalau misalkan ada teman-teman sekalian yang masih KTP-nya masih lama, kita bisa mereferensikan ke Dispenduk untuk upgrade KTP yang lama ke yang baru ya. Jadi itu untuk data mandatori yang wajib, kalau nggak dilengkapi itu sudah pasti nggak akan bisa diajukan. Lalu ini untuk data lainnya ini saya bagi 2. Jadi dari pekerjaan konsumen, yang pertama ada karyawan dan wira swasta ya. Kita bahas dulu yang karyawan. Jadi untuk yang karyawan itu data yang diperlukan, yang pertama ini ada surat keterangan kerja, atau kalau nggak ada itu ID card atau keplek ya. Teman-teman tahu keplek itu dilampirkan aja teman-teman. Pastinya nih kalau teman-teman kerja itu pastikan punya yang namanya ID card. Kalau misalkan nggak ada nih, kayak teman-teman mungkin di showroom saya ini nggak ada pakai ID card, itu bisa kita minta aja ke HRD atau ke pimpinan untuk surat keterangan kerja atau surat keterangan kontrak lah kalau misalkan, atau surat keterangan pegawai. Itu mestinya bisa kan dimintakan ke HRD yang teman-teman kerja di sana. Lalu untuk data pendukung lainnya apa untuk karyawan Mas Fauzi? Lalu yang berikutnya ini ada slip gaji ya pastinya dong teman-teman sekalian, kalau misalkan kerja itu kan pasti yang ada, biasanya kan ada yang slip gaji. Nah, kalau misalkan nih perusahaan saya itu nggak menerbitkan slip gaji Mas Fauzi, terus gimana solusinya? Jadi kalau misalkan nggak ada diterbitkan slip gaji, ya minta surat keterangan slip gaji. Kalau misalkan nggak bisa juga, biasanya kan kalau misalkan kita kerja kebanyakan sekarang itu kan tercapture atau transfer, perusahaan transfer ke buku tabungan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai slip gaji, nanti buku tabungannya itu di print atau rekening payrollnya di print 3 bulan terakhir, yang pasti itu nanti bisa menunjukkan di sana transferan dari perusahaan ini lah. Seperti itu ya teman-teman. Tujuannya apa sih kok misalkan pihak finance itu minta rekening gaji? Ya tentunya ya yang namanya kita itu mau
ngutang ke finance atau kita mau ngutangin orang, kita juga harus tahu lah kapasitas dari orang yang kita utangi seperti apa. Jadi itu tujuan dari finance ya. Lalu data pendukung lainnya itu ada PBB rumah. Kenapa sih Mas Fauzi pihak finance itu kok minta kita ngajuin mobil kok minta PBB rumah? Jadi tujuannya dari finance itu minta PBB rumah itu untuk membuktikan bahwasannya rumah yang ditinggali itu bukan kontrak atau milik sendiri atau milik keluarga juga ada apa-apa. Jadi PBB rumah itu tidak harus atas nama sendiri, bisa atas nama keluarga, orang tua, semuanya bisa. Yang pasti rumah itu tidak kontrak. Terus kalau misalkan nih Mas Fauzi, aku ini PBB rumahnya itu masih atas nama pemilik pertama karena ini saya nggak belinya bekas itu gimana Mas Fauzi? Jadi kalau misalkan PBB-nya masih atas nama pemilik pertama, tentunya kan pasti melampirkan AJB atau akte jual beli, atau kalau misalkan nggak ada AJB ya membuktikan surat keterangan bahwasanya kita melakukan pembelian di pihak yang pertama. Jadi seperti itu biasanya mengetahui kelurahan atau desa. Lalu itu yang karyawan ya, untuk syarat secara umumnya itu yang tadi saya sebutkan. Lalu yang wira swasta, nah, jadi ini untuk wira swasta. Wira swasta ini untuk data pendukungnya ada yang seperti karyawan PBB rumah. PBB rumah itu pasti harus dilampirkan. Tentunya kita sebagai wira swasta biasanya itu ada yang namanya SIUP sama TDP. Nah itu kalau misalkan ada dilampirkan. Mas Fauzi, usahaku ini nggak ada SIUP sama TDP-nya, terus gimana? Solusinya itu bisa pakai SKU, surat keterangan usaha dari kelurahan. Biasanya dari RT RW aja sudah cukup, tergantung dari finance-nya itu minta keterangannya sampai mana. Lalu untuk syarat berikutnya pendukung lainnya untuk wira swasta itu buku tabungan, yang tentunya buku tabungannya ini teman-teman wajib di print 3 bulan terakhir ya. Tujuannya sih sama seperti karyawan tadi, tujuannya itu untuk mengetahui kualitas dari perputaran usaha
lebih ribet ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian BI checking ini harus benar-benar dijaga ya. Kali lagi harus dijaga. Jangan teman-teman itu sekali-kali meminjamkan nama. Jangan sampai meminjamkan nama. Apakah itu saudara baik, teman baik, pokoknya jangan meminjamkan nama karena itu resikonya tinggi. Ya kalau misalkan dipinjam terus namanya baik, kalau misalkan kita kan nggak tahu namanya perekonomian orang, tiba-tiba menurut kita baik, ternyata orang tersebut atau saudara itu ternyata lagi ada masalah sehingga menimbulkan kreditnya itu macet atau apa, nanti yang dirugikan kita juga. Jadi ya alangkah baiknya kita menolaklah dengan halus yang biar tidak saling menyakiti. Biasanya kan ada rasa nggak enaknya gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau BI checking kita jelek itu kita sudah sangat sulit sekali untuk pengajuan kredit. Karena ini pengalaman ya teman-teman, dari banyak ratusan customer saya yang pengajuan itu ada beberapa itu orangnya ini baik sebenarnya. Orangnya ini baik, kalau saya analisa dari kapasitas, dari karakternya harusnya orang ini masuk. Karena waktu dulu itu orangnya pernah dipinjem nama sama saudaranya sehingga dampaknya ke dia dan dia akhirnya nggak bisa pengajuan. Kasihan banget ya. Katanya Mas Fauzi kalau misalkan BI checkingnya jelek itu masih bisa pengajuan. Iya memang bisa. Jadi dari pihak finance itu mempunyai banyak pertimbangan selain dari BI checking untuk meng-ACC atau untuk menyetujui pengajuan kredit seseorang. Jadi kalau misalkan ya, nah BI checkingnya kita itu jelek, solusinya gimana sih? Ya solusi yang paling tepatnya ya kalau BI checking kita jelek ya BI checkingnya kita beresin. Misalkan nih ya, si Arif ini pernah punya record jelek di Finance A sama Finance B. Finance A ini pernah jelek di nominal, pernah macet di nominal 2 juta. Di Finance B ini pernah macet nominal 3 juta. Terus gimana? Ya kita harus lunasi. Setelah kita lunasi, kita dapat surat keterangan lunas. Dan nanti dari surat keterangan lunas itu kita biar agar lebih cepat recordnya bersih, kita ajukan manual ke OJK bahwasanya kita sudah melunasi. Nah, masalahnya ini ya, kalau misalkan pinjaman ya, kalau pinjamannya masih kecil, kalau misalkan pinjamannya sampai ratusan juta dan itu tidak memungkinkan untuk dilunasi, lalu gimana? Ya mau nggak mau ya kita kalau untuk pengajuan kredit harus ada faktor agar marketingnya ini lebih enak ya. Jadi kita ada faktor yang BI checkingnya jelek, jadi kita harus ada faktor lain yang membuat pihak finance ini yakin bahwasanya yang dibiayai ini tidak akan bermasalah. Salah satu faktor yang utama apa? Masalah DP. Ya. Misalkan ini, karena misalkan ini beli mobil harga 100 juta, DP minimalnya itu 20 juta. Ya kalau kita misalkan pakai BI checking jelek, pakai DP 20 juta sudah pasti 1000% sudah pasti nggak di ACC. Jadi kalau kita misalkan BI checkingnya jelek, ya minimal kita itu harus pakai DP 50%. Itu nggak jamin ya bisa ACC. Tapi masih bisa jadi bahan pertimbangan. Sepengalaman saya sih banyak bisanya kalau misalkan DP kita gede. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi BI checking dijaga. Jangan sampai dipinjamkan. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan, Mas Fauzi, aku ini kan masih kontrak ya. Ini aku baru nikah belum setahun, ini masih kontrak, apakah bisa pengajuan kredit? Bisa. Jadi bukan berarti rumah kontrak itu nggak bisa ngambil kredit, bisa. Balik lagi ya, biasanya pertimbangan untuk di ACC itu masalah DP. Misalkan DP minim pun sebenarnya bisa, yang penting BI checkingnya bagus. Biasanya dari pihak finance-nya itu dia akan mensurvei ke alamat asal. Misalkan nih ya teman-teman kontrak di Malang Kota. Nah, di Malang Kota, tapi asalnya di Malang Kabupaten, otomatis nanti dari pihak finance surveinya di 2 tempat, di pihak yang di kotanya sama yang alamat kontraknya yang di Malang Kota sama alamat asal yang di kabupaten. Kalau misalkan luar kota gimana? Kontraknya di kota Malang tapi alamat asalnya ada di Probolinggo misalkan seperti itu. Sama pihak finance pun nanti akan survei ke 2 tempat. Dan biasanya kan pihak finance-nya itu di setiap kota itu punya perwakilan cabangnya ya. Jadi nanti
biasanya pihak finance itu pakai survei bantuan di cabang terdekat. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan patah semangat kalau misalkan kontrak mau ambil kredit mobil. Lalu ini banyak pertanyaan-pertanyaan seputaran kredit ya teman-teman. Di sini banyak, Mas Fauzi, kalau misalkan nih bunganya itu berapa persen sih? Terus kalau misalkan keterlambatan itu telat 1 hari itu perhitungannya gimana? Dan misalkan pelunasan dipercepat itu lalu bagaimana? Lah untuk masalah itu setiap finance itu mempunyai range yang berbeda-beda, mempunyai rules atau peraturan yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen tahu lebih detailnya, misalkan pengambilan di Auto 99 mobil, insya Allah saya bisa bantu, atau bisa langsung nanti bisa ditanyakan ke finance-nya terdekat. Tapi kalau misalkan untuk pelanggan saya khusus, tanya ke saya aja, insya Allah saya bisa jawab dari pengalaman saya sebelumnya di finance. Oke, mungkin itu ya gambaran buat teman-teman sekalian, buat para subscriber sekalian yang mau kredit mobil ya. Sekali lagi datanya disiapkan agar prosesnya biar lebih lancar. Mungkin teman-teman sekalian masih ada unek-unek, pengen tanya ini itu, langsung aja tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kita siap bantu ya. Buat teman-teman sekalian yang membutuhkan mobil bekas yang berkualitas, insya Allah Auto 99 bisa menghadirkan. Kenapa sih kalau di Auto 99 mobil? Karena showroom Auto 99 mobil ini berani memberikan garansi. Lalu semua unit yang ada di showroom Auto 99 mobil ini sudah lulus inspeksi, yang tentunya jaminan dari kita bebas nabrak dan bebas banjir. Lalu dapatkan benefit di showroom Auto 99, nanti teman-teman dapat voucher shop and drive dan ganti oli itu sampai 4 kali, diskonnya sampai 50%. Dan tentunya semua harga, angsuran, DP di sini masih bisa nego. Buat teman-teman sekalian yang ingin tahu update stok dari showroom Auto 99, langsung aja hubungi tim marketing kami yang nomornya sudah ada di deskripsi. Atau kita juga ada akun Instagram di @auto99mobil, sama akun TikTok juga di @auto99mobil. Oh ya teman-teman, buat teman-teman sekalian yang pengen tahu informasi-informasi menarik seputaran unik dan dunia, saya juga ada channel pribadi lagi yang bernama di sini Fauzi Avo. Sedikit promosi ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi gambaran sekilas untuk pengajuan kredit mobil yang ada agar disetujui ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.